Halo dan selamat datang di edisi terbaru Laporan Senin dari Bordier. Aspek geopolitik masih mendominasi pemberitaan ekonomi dan keuangan. Kunjungan Donald Trump ke Xi Jinping di Beijing tidak membawa banyak hal baru, baik dari segi ekonomi maupun situasi di Timur Tengah. Gencatan senjata militer masih berlanjut di Iran, namun lalu lintas melalui Selat Hormuz masih berlangsung sangat terbatas, sehingga harga energi tetap berada di tingkat yang sangat tinggi. Seperti yang telah kami sebutkan secara rutin di sini, saluran transmisi krisis ini ke ekonomi global terjadi melalui kenaikan harga, yaitu inflasi. Di Amerika Serikat, hal ini tercermin dalam percepatan pertumbuhan harga konsumen sebesar 3,8% dalam setahun. Kenaikan harga ini juga terlihat di seluruh rantai produksi. Memang, secara tahunan, harga produsen naik 6%, harga impor naik 4,2%, dan harga ekspor naik 8,8%. Kenaikan harga yang meluas ini hanya akan berhenti jika terjadi penurunan harga minyak yang berlangsung lama. Meski ada kekecewaan, beberapa statistik yang dipublikasikan menunjukkan adanya ketahanan aktivitas ekonomi, khususnya di Amerika Serikat. Seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan, produksi industri mengalami rebound pada bulan April, dan seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri, penjualan retail juga tetap kuat pada bulan April. Namun, kenaikan penjualan retail ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Jika disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan penjualan retail sebenarnya hampir tidak ada. Secara lebih umum, ketahanan ekonomi ini berisiko jika krisis di Timur Tengah berlanjut dan kita jelas semakin mendekati saat penentuan. Bahkan, kita mulai melihat pasar suku bunga semakin bergejolak jauh lebih besar dibandingkan pasar saham. Selama minggu lalu, kita menyaksikan kenaikan signifikan pada suku bunga obligasi pemerintah bertenor 10 tahun. Setelah kenaikan harga minyak lebih dari 4% lagi, suku bunga tersebut naik sekitar 20 basis poin baik dalam dolar maupun euro, sehingga harga obligasi turun sebesar 1,1% di zona euro dan 1,7% di Amerika Serikat. Indeks dolar menguat sebesar 1,4% yang bersama dengan kenaikan suku bunga menyebabkan harga emas turun sebesar 3,3%. Saham-saham bertahan di Amerika Serikat dan Swiss naik 0,9% di Swiss dan lebih 0,1% di Amerika Serikat, tetapi kehilangan posisi di Eropa turun 0,9% dan di negara-negara berkembang turun 2,4%. Kenaikan suku bunga adalah fenomena yang meluas dan memengaruhi seluruh negara. Hal ini jelas mencerminkan kenaikan inflasi, namun juga mencakup kurangnya kepastian baik secara politik maupun ekonomi. Pada grafik ini, kami telah menguraikan suku bunga obligasi pemerintah nominal 10 tahun yang ditampilkan dengan warna abu-abu di Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Kita dapat melihat bahwa ekspektasi inflasi yang ditandai dengan warna merah berada di angka 2,5%, namun yang paling penting adalah suku bunga real yang ditampilkan dengan warna kuning hampir mencapai titik tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Saat ini kami memiliki eksposur netral terhadap durasi obligasi yang untuk sementara waktu tetap kami pertahankan. Namun tingkat suku bunga real ini jelas menawarkan nilai dan oleh karena itu risikonya terbatas. Yang pasti, kenaikan ini juga membuat biaya kredit menjadi lebih mahal dan ekonomi global akan semakin kesulitan untuk menyerap kenaikan biaya energi sekaligus kenaikan biaya kredit. Kita juga semakin mendekati ambang toleransi untuk saham, di mana valuasi relatifnya menjadi semakin mahal dibandingkan dengan obligasi. Kepala baru The Fed, Kevin Warsh, tiba pada saat yang sangat sensitif bagi kebijakan moneter dan pengumuman pertamanya harus dipantau dengan cermat. Minggu ini, kita akan mendapatkan publikasi tingkat kepercayaan para manajer pembelian di sektor manufaktur dan jasa di Amerika Serikat dan zona euro. Di Amerika Serikat, kita juga akan mendapatkan banyak statistik tentang pasar properti, termasuk tingkat kepercayaan pengembang, jumlah pembangunan baru, dan izin mendirikan bangunan. Dan di zona euro, kita akan mendapatkan publikasi tingkat kepercayaan konsumen. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam 2 minggu. Senin depan adalah hari libur. Bagi kami, tidak akan ada Monday Report pada tanggal 25 Mei. Selamat menjalani minggu yang baik untuk semuanya.